Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma wasilatan min wasaili dukhulil jannah kama ja'alahu wasilatan min wasailir raf'id darajah wa i'la'is thaqafatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Rektor UAD, Pak Dr. Mukhlas MT, mohon maaf. Ya. Yang saya hormati Sekretaris BBH, Wakil Rektor, para dekan dan jajaran Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Adalah menarik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjelaskan tentang kita yang hari ini jenengan semuanya yang rawuh di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan ini. Jadi Nabi sudah pernah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah benar-benar mempermudah jalan bagi orang tersebut ke surga. Panjenengan tindak saking dalem datang Islamic Center menika boten sanes, tujuanipun inggih menika supados kita dipun tambahi ilmu saking Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Masjid Islamic Center UAD ini adalah baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitabahu, orang-orang yang kumpul tersebut membaca kitab Allah. Tadi melalui qori telah dibaca ya bagian akhir dari surat Al-Hasyr, walaupun tidak yang paling akhir. Ya. Menariknya Pak Rektor tadi nyampaikan qori itu dari teknologi pangan. Maksudnya bukan dari Fakultas Agama Islam. Ya. Dan kita mendengarkan, menyimak dengan baik. Ya, bacaannya juga bagus. Ya. Mengolah suaranya juga baik, ya.
Jadi rasanya meresap ke dalam jiwa kita. Maka ini bagian dari yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Lalu mereka mengkajinya. Ya, Pak Rektor tadi mengantarkan, dan insya Allah ya, kita juga akan membicarakan ayat-ayat Allah di mimbar ini. Ya. Lalu dikatakan illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain dan tidak bukan kepada orang-orang yang berkumpul seperti itu, ketenangan itu akan datang kepada mereka dengan cara mudah. Nazalat, ya, kata nazala. Lalu di sini fa'ilnya itu mu'anats as-sakinatu, maka menjadi nazalat alaihimus sakinatu. Ya. Nazala itu turun, turun itu pasti lebih mudah daripada naik. Maka insya Allah dalam kondisi seperti inilah ketenangan itu sampai kepada kita dengan cara yang mudah. Wa ghasyiyathumur rahmah, tidak saja sakinah tapi juga rahmat Allah itu meliputi kita semua. Wa haffathumul malaikah, para malaikat pun, ini malaikat tambahan ya. Kalau kita lagi ngaji seperti ini ya, ada malaikat lagi tambahan yang datang kepada kita. Ada malaikat yang mencatat amal baik kita, raqibun atid. Ada malaikat hafadzah yang menjaga kita, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yahfadzunahu min amrillah. Keselamatan kita dijaga oleh para malaikat di depan dan di belakang kita. Dan kalau ngaji seperti ini ya, wa haffathumul malaikah, ada lagi para malaikat yang mengitari kita. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur, maka fungsi utamanya adalah menyinari batin kita, memperkuat sakinah, memperkuat rahmah tadi. Dan yang paling tinggi, wa dzakarohumullahu fi man indah. Allah menyebut orang-orang yang lagi ngaji tadi itu, membangga-banggakan fi man indah, kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah. Jadi sekarang ini menurut hadis Muslim tadi, Allah lagi menyebut-nyebut kita. Insya Allah kalau sudah disebut-sebut oleh Allah, apalagi dibangga-banggakan kepada para malaikat, maka maknanya kita diampuni oleh Allah, ridho Allah diberikan kepada kita. Urusan kita kepada Allah itu sebenarnya cuma satu, yaitu kalau kita diampuni oleh Allah, selesai urusan kita dengan Allah ya. Maka ngaji seperti ini juga wasilah ya, kal wasilah min wasaili nailil maghfirah, wasilah dari wasilah-wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah. Tadi pembawa acara nyampaikan minta jenengan semuanya siap, bahkan 2 kali atau 3 kali tadi ya. Ya, sebenarnya nggak siap nggak apa-apa. Iya, ya. Nggak siap nggak apa-apa. Karena apa?
Karena dalam hadis tadi tidak ada ungkapan ya, wahum yafhamun ya, yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum lalu fahum yafhamun, tidak ada. Setelah itu mereka paham. Oh, tidak ada. Maka ngaji ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, tidak apa-apa. Betul. Ya. Di sini saya ini insya Allah sudah saya jaga, Pak Rektor. Ya, sudah betul-betul saya tata di jiwa saya. Dulu ketika awal-awal jadi dosen, ya, itu kalau ada mahasiswa ngomong sendiri, saya panggil, saya marahi. Kemudian tahun 88 saya kuliah lagi ke Jakarta, ambil pasca sarjana. Nah, ternyata ketika itu baru saya sadar, ketika dosen saya menjelaskan, lalu kami ngomong sendiri dengan teman-teman, itu nikmat sekali. Sejak itu ketika saya kembali ya ngajar, itu saya biarkan saja mahasiswa ngomong sendiri karena itu kenikmatan. Jangan menghalangi orang merasakan nikmat. Ya. Jadi itu. Ya. Insya Allah ya. Karena itu kan urusan yang bersangkutan dengan Allah. Bukan urusan dosen dengan mahasiswa. Bukan. Kita berusaha, tapi sekali lagi yang memberikan ilmu itu Allah, bukan kita. Ya, bukan kita. Ya. Jadi tidak apa-apa. Yang utek-utek HP nggak apa-apa. Betul, betul. Insya Allah di sini loh enggak. Ya. Ngomong dengan temannya sendiri tidak apa-apa. Nah. Ya. Masing-masing membuat takdirnya sendiri-sendiri. Nah, Pak Rektor, itu biasanya mahasiswa yang duduk di depan, mencatat, mendengarkan dengan baik. Saya di sini merasa alhamdulillah ini nanti yang akan meneruskan ya. Saya sebagai guru, saya sebagai dosen, insya Allah mereka inilah nanti yang teruskan. Nah, yang ngomong sendiri, ya, saya juga alhamdulillah. Nanti mahasiswa saya ada yang menjadi penyiar televisi. Oh iya, longgar, ya, longgar, ya. Penyiar televisi itu kan ngomong sendiri. Kita ngomong apa saja mereka nggak ngereken kita kan? Masih ada lagi yang ngantuan, Pak. Nggak apa-apa. Sebab yang ngantuan itu telah membuat takdir, insya Allah nanti menjadi anggota dewan. Saya tidak menyebut DPR ya, nanti kalau DPR kena undang-undang IT, dewan ya. Dewan itu kan macam-macam ya, banyak ya. Jadi seperti itu. Lalu ini pernah saya terangkan kepada mahasiswa. Begitu saya terangkan, minggu berikutnya itu 90% ngantuk semuanya. Rupanya mereka ingin memiliki takdir yang seperti tadi itu. Sebab apa? Sebab nanti yang pinter-pinter, yang nyatet dan sebagainya nanti akan mereka ambil sebagai asisten ahli. Jadi yang dulu ngantuan itu loh ya, yang pinter-pinter lalu dijadikan asisten ahli. Ya Allah ya, inilah masing-masing kita membuat takdir sendiri-sendiri. Karena itu longgarkan kita di sini. Ya. Nah. Ini al-babul awal. Ini ya, iyalah ini al-babul awal. Ya. Yang berikutnya ya, saya selalu merasa berbeda ketika berada di kampus
ketika berada di suasana pengajian, ketika berada dekat para mahasiswa, murid-murid, apalagi juga bersama Pak Rektor dan jajaran seperti ini, dibanding dengan konteks-konteks yang lain. Sebab saya merasa batin saya, batin kita semua insya Allah merasakan ada tanda-tanda ini bagian dari suasana surga kita kelak. Sebab apa? Sebab bukankah wahyu yang pertama itu bicara mengenai ilmu, maka dunia ilmu itu adalah dunia yang lebih dulu diatur, disyariatkan, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bukan yang utama, itu bukan terletak pada kiroahnya, pada fi'il amr ikra'nya. Qara'a yaqra'u qira'atan. Fi'il amarnya ikra'. Tapi terletak pada bidzikri ismi rabbik. Ikra' lalu bismi rabbik. Nah, bismi rabbik ini yang utama. Baru sesudah itu qiraah. Kan begitu. Jadi bukan soal literasi. Sebab literasi itu sudah muncul jauh sebelum Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Di Yunani itu ada dua kawasan penting, satu Sparta, satu Athena. Yang di Sparta ini tempat para tentara yang selalu merasa haus darah, yang selalu merasakan derap kaki kuda itu adalah bagian penting dari jiwa mereka, yaitu berperang. Tapi ada kawasan Athena yang di situ para filosof itu banyak kemudian berada di situ. Mereka ini jiwanya terolah dengan baik dalam kaitan dengan falsafah, dalam kaitan dengan sains. Mereka pun meninggalkan banyak karya-karya. Apakah Plato, Aristoteles dan lain sebagainya. Di perpustakaan saya ada satu buku karangan Aristoteles. Judulnya De Animos. Ini bicara mengenai jiwa. Ada istilah animisme. Maka ini bicara soal De Animos. Tapi Aristoteles ini menyebut jiwa itu implikasi dari wujudnya jasad. Nanti kalau jasadnya rusak, jasadnya lenyap, maka lenyap juga. Nah, maka inilah kemudian yang berkembang pada kita. Maka bagi Aristoteles yang terpenting bukan soal jiwa, tapi soal jasad. Men sanain corpore sanu, al aklus salim fil jismis salim. Nanti Ibnu Sina membuat antitesis dari ini, bukan men sanain corpore sanu, bukan al aklus salim fil jismis salim, tapi al jismus salim fil aklis salim. Tubuh yang sehat itu
terletak pada jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Jadi soal jiwa, ya, soal jiwa, bukan soal tubuh. Ya. Mohon maaf Pak Rektor, usia saya sekarang 68, ya, 68. Ya. Tentu ini juga ada yang lebih daripada saya, ada yang lebih sepuh, Bapak, tapi ada juga yang lebih muda, ya. Tapi hemat saya itu lebih tergantung pada jiwa kita daripada pada tubuh fisik kita. Ya. Nah, dan juga yang lebih penting bukan soal berapa usia kita sekarang, tapi yang lebih penting sisanya tinggal berapa. Ya. Walaupun 40 tahun sisanya tinggal 2 hari. Ini ada yang 40 tahun ya. Insya Allah sisa usia saya masih 32 tahun. Ya. Itu kan soal mindset. Insya Allah kalau kita omongkan dan omongan kita itu insya Allah punya kuah, karena kita ini makhluk yang dimuliakan Allah, maka insya Allah, ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu yang terjadi. Ya. Nah, setidak-tidaknya yang sepuh-sepuh ini sudah dapat separuh kebaikan. Nabi mengatakan, khairukum man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang usianya panjang dan baik amalnya. Nah, kan tinggal nata baik amalnya saja. Nah, ya. Nah, nggak tahu Pak Rektor berapa usianya? 62, 66, 61, ya selisih 7 tahun dengan saya. Tapi itu tadi Pak Rektor tergantung sisanya. Tapi kalau lihat beliau seperti ini, insya Allah, ya, itu nanti, ya, itu masih sisa 39 tahun. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi pada dunia literasi Yunani itu tidak ada dimensi teologisnya. Bahkan cara mereka berpikir, mindset mereka itu yang tertinggi itu alam semesta, materi itu yang tertinggi. Ya, Thales mengatakan asal segala sesuatu itu materi. Memang juga ada yang menyatakan asal segala sesuatu itu ide. Tapi kemudian yang paling mewarnai falsafah Yunani itu adalah falsafah materialisme itu. Nanti menjadi cikal bakal menjadi falsafah materialisme. Ya. Maka tidak ada di situ. Nah, yang kedua, di level kedua, jadi yang paling atas, the first existence, ya, eksistensi yang pertama itu alam. Yang kedua itu para dewa. Dan para dewa ini bisa sesungguhnya manusia yang memiliki, sekali lagi, keistimewaan-keistimewaan sehingga diangkat menjadi dewa. Yang ketiga itu manusia sendiri. Yang keempat itu karya manusia. Maka ketika dunia falsafah, dunia literasi Yunani itu masuk ke dalam dunia Islam, maka ya, struktur eksistensi tadi diubah. Yang paling atas adalah Allah, ya. Yang kedua adalah manusia, ya. Yang ketiga adalah karya manusia, dan yang keempat paling bawah adalah alam semesta ini. Ya. Asal segala sesuatu itu ide misalnya, itu oleh para filosof Muslim
itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan al-aqlu. Lalu mereka mengatakan ada al-aqlul awal. Man huwal aqlul awal? Al-aqlul awal huwallahu subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya kemudian dalam konteks ini, ya, Allah diletakkan paling atas, setelah itu manusia, setelah itu karya manusia, setelah itu kemudian alam semesta ini. Ya, karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah, maka ia menempati struktur yang kedua. Dan ketika dunia literasi tadi, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, ya, itu akhirnya pada abad ketiga Hijriah, masuk abad ketiga Hijriah, ya. Dunia falsafah Yunani masuk juga ke dalam dunia Islam sudah agak lama sebelum itu. Ada proses-proses, ya, melakukan quote and quote apa yang kita sebut dengan Islamisasi. Jadi tadi itu kalau ada Qorik tadi yang jurusannya adalah teknologi pangan, maka dunia teknologi pangan telah diislamkan, ya, oleh Qorik tadi itu karena bacaannya bagus. Nah, bagus. Nah, jadi di situ. Jadi kalau kemarin PP mendeklir sebenarnya mengenai Islam berkemajuan, ya, Islam berkemajuan, saya berpikir mengenai kemajuan yang Islami. Islam berkemajuan, ya, itu sudah menjadi bagian gerak Muhammadiyah sejak awal, sehingga itu hanya semacam deklir saja, pernyataan saja, bukan sesuatu yang masih mau diraih, tapi sudah dilaksanakan. Ada proses yang berkemajuan itu, Islam berkemajuan itu, maknanya Islam yang welcome terhadap dunia sains, yang welcome terhadap al-ulum al-hadithah wa teknologi al-asri, yang welcome terhadap dunia ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern, tapi tidak sekedar welcome, maka diperlukan nanti konteks yang disebut dengan kemajuan yang Islami. Kiai Ahmad Dahlan menata kiblat, ya, arah kiblat, ya, arah kiblat, ya. Ini perintahnya fawallu wujuhakum syatrah, ya, supaya kemudian kalian menghadapkan, ya, wajah kalian itu ke arah Baitullah. Tapi bagaimana cara menghitungnya, cara bisa se-eksaktri mungkin, maka Kiai Ahmad Dahlan menggunakan ilmu falak, ilmu astronomi. Maka inilah bagian peletakan dasar utama di Muhammadiyah, ya, yang, ya, berislam dalam konteks Islam yang berkemajuan, ya, berkemajuan. Kembali ke soal tadi itu, begitu masuk pada abad ketiga Hijriah, maka 200-an tahun yang lampau, ya, itu 200-an tahun yang lampau, ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diturunkan, ada proses-proses sampai kemudian mendapatkan momen pentingnya pada masa masuk abad ketiga Hijriah di situ.
Sejak itulah kemudian terbangun apa yang kita sebut sebagai the golden age of Muslim history. Masa keemasan dari sejarah Islam. Ada yang menyebut 500 tahun, ya. Ada yang menyebut sampai 800 tahun. Dan elan vital dari the golden age of Muslim history itu adalah dunia sains, al-ulum. Tidak sekedar al-ulum, tapi yang al-ulum al-muta'alliqah bin nusus. Ilmu-ilmu yang kemudian diberikan dasar, digantungkan, diukur oleh dimensi-dimensi nas. Implikasinya, walaupun dunia sains sangat maju, ya, salah satu tokoh ikon pentingnya tentu Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980, wafat pada tahun 1037. Ya, usianya tidak terlalu panjang, 57 tahun. Tapi ia menjadi ikon ilmu pengetahuan penting. Tentu beliau memahami Islam dengan baik, ya. Tapi juga memahami ilmu kedokteran, al-qanun fit tib. Bahkan kalau al-qanun fit tib itu lebih banyak, ya, membicarakan mengenai konteks-konteks pengobatan dunia kedokteran berbasis pada fisik. Tapi kemudian beliau juga menulis Kitabus Syifa. Maka yang Kitabus Syifa ini berdimensi teologis, berdimensi rohani. Dan ini yang menjadi the first yang harus diurus lebih dulu. Di dalamnya nanti Kitabus Syifa itu ada Kitabun Nafas, ada ilmu jiwa yang juga dibahas. Maka perpaduan dari itulah kemudian menjadi ilmu kedokteran dalam dunia Islam. Nah, maka sekalipun dunia pengetahuan berkembang pesat seperti itu, tidak pernah terjadi sekularisme. Agama tetap kokoh, posisi Allah tetap menjadi the first existence, ya. Dalam konteks ini diwujudkan dalam bentuk nas, ya. Jadi representasinya adalah bentuk nas Al-Quran dan hadis Nabi itu, menjiwai itu semuanya. Nah, lalu terjadilah perang salib. Ya, ini ngantuk enggak apa-apa ya, betul ya. Jadi gitu ya. Enggak apa-apa. Ya. Pura-pura dengarkan juga enggak apa-apa ya. Oh, enggak ada di sini sakit, enggak ada. Ya. Enggak ada ya. Sudah kita tata ya. Jadi yang seperti itu. Nah, saya teruskan ya. Maka terjadilah perang salib yang itu hampir 2 abad. Walaupun tidak tiap hari. Ya. Dimulai tahun 995. Berarti Ibnu Sina ketika itu usianya 15 tahun. Nanti 999, ya, 999, Palestina itu jatuh ke tangan tentara salib. Dan para mu'arrikhun, ya, imma minal muslimin wa imma min ghairihim, para sejarawan baik muslim maupun non muslim mengilustrasikan, menarasikan bahwa ketika itu Palestina, ya, Yerusalem, Darussalam itu banjir darah, muslimnya dibantai. Ini tidak hanya sejarawan muslim, non muslim pun juga begitu. Ya, bandingkan ketika dulu Umar ibn Khattab menguasai Palestina itu. Ya. Dulu Palestina itu di bawah kekuasaan Romawi.
Maka pada masa Umar Ibn Khattab, Palestina, Yerusalem, Darussalam itu jatuh ke tangan kekuasaan Islam melalui Umar Ibn Khattab. Gubernurnya yang ini dari Roma itu menghendaki supaya Umar datang ke sana menerima penyerahan kawasan itu. Kunci kota itu diserahkan pada Umar. Umar datang. Nah, ketika di sana Umar lalu tanya mengenai Solomon Temple. Lalu disampaikan bahwa Solomon Temple itu sudah tidak ada. Sudah menjadi tempat pembuangan sampah. Maka Umar marah besar karena ini tempat ibadahnya orang Yahudi. Maka Umar minta supaya Solomon Temple itu dibersihkan. Berhari-hari dibersihkan, akhirnya bersih betul. Ketika sudah bersih betul, itulah Umar pidato yang dikenal dengan pidato Elia. Ini saya kembalikan kepada orang Yahudi, silakan gunakan ibadah. Yang Nasrani silakan ke gereja, yang Muslim ke Baitul Maqdis. Tidak ada penumpahan darah di situ. Tidak ada banjir darah seperti tahun 1999 ketika tentara salib menguasai itu. Nah, singkat cerita, ya, perang selama 200 tahun itu, walaupun tidak tiap hari, itu yang menang kaum muslimin. Sekalipun begitu, mereka juga mengambil manfaat besar dari dunia Islam pada waktu itu. Kenapa the golden age of Muslim history itu terjadi? Mereka pelajari, ya. Lalu mereka menyimpulkan ada dominasi wahyu, ada akal sehat, ya. Ada pembuktian empirik dan ada wujudan, ada dimensi nurani. Inilah pilar-pilar al-ulum al-islamiyah itu tadi. Al-ulum yang sudah dinisbatkan kepada Islam itu berkembang di kawasan itu. Lalu mereka bawa. Tentu mereka tidak mau wahyu Islam. Mereka menggunakan wahyunya sendiri. Tapi kemudian ketika mereka juga harus membawa akal sehat, akal murni, al-aqlul mujarrad, ya. Jadi seperti itu, ya. Kok dalam banyak hal berlawanan dengan pikiran-pikiran yang jernih. Ya. Memang kemudian Barat juga melahirkan tokoh-tokoh yang mirip di dunia Islam. Kalau kita mengenal Al-Ghazali, di sana ada Immanuel Kant. Ya, seperti itu. Kalau kita mengenal Ibn Rushd, yang itu meletakkan akal di bawah wahyu. Kalau Al-Ghazali meletakkan wujudan, domir, ya, intuisi itu di bawah wahyu. Ya. Lalu ada Ibnu Taimiyah meletakkan pembuktian empirik itu di bawah wahyu. Al-haqiqah fil a'yan la fil adhan. Ya. Maka dunia Barat melahirkan juga ada Immanuel Kant yang mirip dengan Al-Ghazali tadi. Ada John Locke, ya, yang itu adalah milik Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi kemudian ada Descartes yang itu mirip dengan Ibn Rushd. Tapi tentu dalam dimensi wahyu tadi, wahyu itu kemudian yang lalu dalam banyak hal berlawanan dengan pikiran-pikiran sehat, bahkan berlawanan juga dengan pembuktian-pembuktian empirik. Maka mereka ketika berada pada konteks gereja, mereka percaya kepada wahyu, otoritas gereja. Tapi begitu mereka keluar, maka kemudian mereka lalu punya pandangan yang lain tentang itu. Terjadi split personality.
kepribadian yang pecah, dan lama-lama kemudian melahirkan sekularisme. Dan puncak sekularisme adalah, saya tidak tega mengatakan, ya, Tuhan telah mati. Yang agak lebih tidak ekstrim, agama adalah candu masyarakat. Lalu nanti lebih disempurnakan lagi oleh Auguste Comte dengan positivisme. Maka ilmu hanya memiliki dua unsur penting, pemikiran rasional dan pembuktian empirik. Dimensi keilahian itu tidak ada lagi. Kemudian ya, intuisi juga tidak ada. Maka terjadi sekularisme yang awalnya Barat itu mirip dengan Islam. Meletakkan the first itu adalah God as, ya, the first existence. Mirip dengan dunia Islam. Tapi ketika kemudian ilmu pengetahuan itu berkembang di sana itu, maka akhirnya tidak jelas lagi posisi Tuhan. Tadi Tuhan telah mati. Tadi agama adalah candu masyarakat. Nah, lalu Auguste Comte menyempurnakan tadi itu. Ya. Bahkan juga dikenal ada falsafah eksistensialisme. Falsafah eksistensialisme itu menempatkan manusia menjadi the first. Ya, manusia bereksistensi itulah the first. Sudah tidak tahu lagi posisi Tuhan di mana. Nah, bersamaan dengan itu dunia Barat juga melahirkan revolusi industri. Ya, revolusi industri. Maka revolusi industri juga lebih menyempurnakan lagi posisinya Tuhan tadi itu. Menyempurnakan dalam konteks itu kemudian dianggap sudah tidak ada. Bahkan manusia menjadi the first itu tadi diturunkan karena manusia lalu menjadi semacam alat yang itu disubordinasikan kepada teknologi itu, sehingga itu yang terjadi. Kita mengenal dengan istilah era industri 1.0, ya. Setelah itu 2, setelah itu 3, kemudian 4. Nah, belakangan kemudian juga muncul mengenai era society, ya, era society 5.0 seperti itu. Nah, dalam konteks ini semakin hari manusia itu hilang. Manusia tersubordinasikan ke dalam hasil karyanya. Ya. Ini kita sekarang ini juga boleh jadi itu yang terjadi. Ya. Coba Pak Rektor, kalau HP kita ketinggalan di rumah, ya, itu kan seperti dunia kiamat, ya. Istri ketinggalan di rumah enggak apa-apa kan, begitu ya. Jadi begitu, ya. Jadi di situ. Nah, ini. Lalu ketika kemudian hubungan-hubungan sosial itu menjadi longgar, menjadi kemudian tidak lagi terabaikan, menjadi terabaikan, muncullah kemudian ya 5.0 tadi, society tadi itu, ya, yang ditawarkan oleh Jepang. Tapi ini hanya untuk melahirkan bagian dari dimensi manusia, dimensi sosialnya. Tuhan di mana? Nah, karena itu sekali lagi kita harus tetap menjadikan Allah itu yang pertama, lalu kita. Ya, hasil karya kita itu sesudah kita. Harus kita kuasai. Bagaimana ketika kita sulit menguasai? Gantungkan kepada Allah. Insya Allah kalau ketika kita buka HP itu dengan bismillah, maka insya Allah nuntun kita. Ini kan dunia literasi juga ada di HP. Nah, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu juga termasuk gunakan HP-mu itu bidzikri bismillah, kan begitu. Maka ini yang terjadi. Maka disinilah kemudian kalau kita masuk kemudian ke dunia, kita masih dunia Barat, itu belakangan kemudian ada Ian Barber menulis When Science Meet Religion. Ia ingin mengembalikan lagi fungsi agama ke dalam dunia sains. Tapi hemat saya, seluruh agama ini dipertaruhkan oleh sains dan ya nanti akan runtuh ketika agama-agama itu tidak welcome pada dunia sains. Ya.
Nah, alhamdulillah kita ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kita itu ya banyak ya narasi-narasi yang melampaui zamannya, yang baru muncul pembuktian empiriknya itu di belakang hari. Ya, ungkapan di surat Al-Hadid, wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. Oleh para mufassir diartikan wa ja'alnal hadid, dan kami jadikan besi. Padahal Qur'annya berbunyi wa anzalnal hadid. Sekian ya abad kemudian ketika astrofisika berkembang, barulah kemudian orang mendapatkan bukti sesungguhnya bumi kita ini dulunya tidak ada logam sama sekali. Maka dibombardir oleh meteor-meteor, di antara meteor-meteor itu ada yang punya muatan besi. Maka maknanya itu betul-betul diturunkan ke bumi kita ini. Tapi Quran sudah bicara sangat panjang sekali, ya, panjang sekali. Maka inilah bagian dari welcome-nya Islam terhadap dunia sains itu, dan tidak merasa bisa ya ada yang menggoyahkan mengenai nusus ya, an-nusus al-islamiyah di situ. Lalu Indonesia, ya, Indonesia. Ketika the golden age of Muslim history tadi itu 800 tahun berjaya, turun, nah, termasuk kemudian Spanyol itu jatuh ke tangan orang-orang Nasrani, ya, maka Barat kemudian memang menghasilkan kemodernan yang sangat dahsyat, teknologi yang sangat dahsyat, tapi teknologi ilmu yang tidak berbasis pada teologi, ya, pada teologi. Nah, peradaban yang paling akhir yang kemudian dalam konteks kekuasaan runtuh itu adalah di Spanyol. Mohon maaf, ya, kami melakukan rihlah ats-tsaqafiyah ke Turki, kemudian ke Spanyol. Ya. Ketika di Spanyol khususnya, ya, mestinya yang namanya tur itu memberikan kegembiraan kepada kita, tapi justru kepedihan yang mendalam. Ya, jadi pedih sekali, Bapak, kita menyaksikan. Ya, di Cordoba, salah satu kawasan dari Spanyol, salah satu provinsi, itu dulu punya 800 masjid. 800 masjid. Lalu dihancurkan semua, tinggal tidak sampai 10. Salah satunya adalah Masjid Cordoba. Itu Masjid Cordoba itu hampir mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Kebesar yang kayak seperti itu. Indah dan sebagainya. Lalu yang kurang dari 10 tadi itu semuanya diubah. Bukan lagi masjid, tapi itu gereja. Coba kita ya ke kawasan-kawasan begitu, ke Alhamra ya, Alhamra. Itu juga begitu. Tulisan-tulisan dari situ, wala ghaliba illallah, ada la ilaha illallah, ya Allah. Lalu ada turis-turis selalu diterangkan oleh apa itu pembawa turisnya bahwa ini adalah legasi dari kaum muslimin dan sebagainya. Kita dengarkan begitu, ya Allah, gitu, Bapak. Ya, sedih kita ini, menangis. Mohon maaf. Ya. Saya percaya kalau kemudian ya, kita di Jawa Timur berkeinginan untuk membeli gereja, itu bukan kebetulan. Memang kami berangkat tidak punya gambaran itu. Tapi begitu sampai di Spanyol, itu kami diterima oleh duta besar dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Spanyol. Namanya Pak Dr. Najib. Beliau dulu Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Rektor. Ya. Maka disitulah kemudian kami ditawari ada gereja yang dijual. Itu di Alcalá. Alcalá itu kira-kira 20 menit dari Madrid, ibu kota Spanyol. Pakai mobil. Ya. Nah,
Ada 2 rektor pada waktu itu, satu dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, satunya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Maka begitu ditawari langsung welcome, Pak. Langsung welcome, tidak pakai begini-begini. Lalu akhirnya Pak Duta tadi ngajak pagi harinya kami ke Al-Kala itu. Ya, kami Al-Kala itu, ya, lihat itu. Strategis betul, 3.000 meter persegi. Bangunannya itu kira-kira 4.000-an ya, karena tingkat. Ya. Dan Al-Kala itu seperti kalau Surabaya itu ada Sidoarjo, nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu. Sehingga di sana pun kebutuhan ekonomi relatif lebih rendah daripada di ibu kotanya. Nah, mereka menawarkan 3.000 juta euro, sekitar 45 miliar. Nah, sekarang lagi kami runding, kami bicarakan, ya, kami bicarakan. Ya, sebenarnya secara tidak langsung itu juga kita mau menggerakkan universitas-universitas Muhammadiyah di Jawa Timur. Kami ada 8. Tapi yang Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya, Profesor Sofyan Anif ya, itu kan mau bikin universitas Muhammadiyah di Korea Selatan, ya, di Korea Selatan. Di Jawa Timur kok nggak ada gerak begitu. Maka sebenarnya itu cara kami untuk mengolok-olok para rektor yang ada di sana. Nah, kok dilalah ada 2 rektor yang langsung welcome tadi itu ya. Nah, jadi di sini, ya kita bayangkan kalau UAD ini, ya, itu ada di Spanyol. Pak rektor ini menjadi rektornya UAD yang di Spanyol. Ya. Loh, kita ini punya tugas ke sana loh, Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu. Ya. Jadi di situ. Ada juga yang ngeritik kami Jawa Timur. Pak, itu urusan Jawa Timur kan masih banyak sekolah-sekolah yang perlu dana, perlu biaya. Saya senyum saja, ya. Saya sampaikan, kalau cara berpikir kita begitu, ya, kita tidak akan bisa, bahkan secara personal, sedekah, tidak akan bisa. Karena pasti ya, saya punya saudara-saudara, punya keponakan-keponakan, ya, punya sekali lagi bebek, paman dan sebagainya seperti itu, punya seperti itu. Pasti banyak juga yang tidak punya. Ya. Kalau saya hanya mengutamakan itu, nggak akan pernah kemudian saya bisa sedekah pada yang lain. Ya. Maka tidak begitu cara berpikirnya. Ya, tidak begitu para berpikirnya. Ini amanah kita untuk Jawa Timur. Ya. Tapi kalau kita juga mencoba meringankan beban amanah yang dibebankan pada orang lain, maka insya Allah amanah kita yang di Jawa Timur itu ditolong oleh Allah. Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Maka itu cara berpikir kita. Ya, cara berpikir kita. Ya. Ini saya sampaikan di mana-mana. Karena saya percaya insya Allah dapat dukungan, insya Allah diamini. Yang karena itu insya Allah akhirnya Allah kabulkan. Ya. Jadi ini masih proses tentu saja. Tapi ini kami katakan, karena itu juga tugas kita. Ya. Jadi di sini, Bapak. Karena itulah kemudian, mohon maaf, kita di Jawa Timur itu juga ngurus yang di bagian timur dan sebagainya. Karena kita berpikir, kita ini ingin Muhammadiyah itu baik semuanya gitu lah. Jangan baik di satu tempat. Termasuk juga mengingatkan tugas internasionalisasi kita itu masih berat. Ya. Apa target kita? Ya. Mungkin target sementaranya sederhana saja. Ya. Suatu hari nanti ketika kita sudah berkiprah keluar, maka Presiden Amerika itu dari UAD, dengan catatan yang di UAD ada yang kemudian bergabung dengan Imam Samsi Ali di New York. Kirim ke sana, Pak, mereka kasih sangu berangkatnya, pulangnya nggak usah disangoni,
ya, supaya tidak bisa pulang. Ya. Sehingga suatu hari nanti, ya, insya Allah Presiden Amerika itu dari kita. Sekarang Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak ya, Rishi Sunak atau Rishi Sunak itu ada yang mengklaim dari India, ada dari Pakistan dan beberapa kawasan yang lain mengklaim. Yang India mengatakan dulu kita dijajah oleh Inggris 200 tahun. Mulai sekarang katanya, karena Rishi Sunak itu keturunan dari sana, Inggris akan kita jajah setidak-tidaknya 200 tahun. Pertanyaannya, apa mungkin sekarang ini ada Perdana Menteri dari keturunan India? Kalau dulu ya bapak-bapaknya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya tidak ke sana. Tidak. Nah, kita ini jadi Muslim, Bapak, itu disebabkan karena dulu ada orang-orang bukan dari Indonesia datang ke sini. Kalau tidak, kemungkinan besar sekarang ini kita masih Hindu, masih animisme, masih Buddha. Itu harus kemudian kita renungkan. Ketika di Republik Rakyat Cina, kami bertemu dengan banyak para mahasiswa. Ya, saya tanya, sampean sesudah selesai nanti kuliah apa programnya? Pulang, Pak. Saya bilang jangan pulang. Kok jangan pulang, Pak? Iya, jangan pulang. Dengan sampean tidak pulang akan menambahkan Muslim satu di sini. Dulu yang datang ke sini ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ada makamnya yang di sana. Ya, entah benar atau tidak itu ya. Tapi itu maknanya, karena dakwah terputus, maka Republik Rakyat Cina menjadi seperti sekarang. Kalau tidak kan akan seperti Indonesia, mayoritas Muslim. Maka pada mahasiswa tadi saya katakan begitu, jangan pulang. Ya, usahakan bahkan jadi warga negara sini. Sekaligus untuk memperbaiki keturunan. Oh, kalau hitam-hitam gini dapat orang putih kan ya lain toh anaknya. Ada juga dari Nigeria. Saya ketemu Nigeria. Mohon maaf, saya memang hitam, tapi yang Nigeria itu jauh lebih aswad daripada saya, kan gitu ya. Jadi di situ ya. Nah, saya tanya ya, what is your program after finishing your study in this state? Apa program Anda setelah Anda selesai dari belajar di sini? Go home. May I advise you? Boleh aku memberikan nasihat padamu? Please, katanya. Do not go home. Bukan don't go home, tapi saya tekankan do not go home. Jangan sama sekali pulang. Why? Dia mengatakan. Saya katakan akan menambahkan seorang Muslim di sini. Tentu saya tidak enak mengatakan untuk memperbaiki keturunan tadi itu ya. Jadi itu di Pakistan ketemu dengan PCIM dan PCINU. Kami undang ke restoran, kami ajak di sini ini pakai pengantar bahasa Arab atau mungkin bahasa Urdu atau mungkin bahasa Arab. Nah, dengan modal seperti itu Anda jangan pulang, tapi Anda pergi ke berbagai negara, tapi juga jangan tinggal di Pakistan. Pakistan Islamnya sudah selesai. Pergi ke Australia, Muhammadiyah sekarang sudah bikin di sana. Nah, saya kira ini juga bagian dari itu. Maka mohon maaf, saya ngajar pada mahasiswa itu lebih ngajar dalam konteks untuk membangkitkan, mendidik mereka untuk melakukan tarbiyatul irodah. Ya, kita didik supaya punya al-irodah, punya kemauan. Tidak sekedar al-irodah, tapi al-irodah al-kubro. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fiqh Syam mengatakan wamal insan illal irodah. Manusia itu enggak ada apa-apanya kecuali kalau dia punya irodah. Saya teruskan dengan manusia itu tergantung besar kecilnya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, tapi apakah dia punya al-irodah kubro, al-irodah al-kubro, atau punya al-irodah as-sugro. Maka disinilah kita ajarkan mahasiswa kita. Nah, dan ya provokasi supaya hijrah, kan hijrah bagian Islam, tapi jangan hijrah dari Surabaya ke Jogja, terlalu dekat ya.
Jadi ya ke Spanyol sana. Ya. Kalau nanti yang di Spanyol itu telah betul-betul menjadi milik kami, saya persilakan dari sini kalau ada yang mau ngurus di sana. Ya, kita danai penuh dengan catatan tidak pulang. Nah, sudah ada Pak Rektor, seorang yang kemudian mau kita bawa ke Jawa Timur untuk kuliah di sana, kita beri beasiswa. Ketika kami bicara di Bengkulu, rektor di sana bilang, kok hanya satu Pak, 5, 6, 7 kami siap. Nah, bahkan hemat saya yang non muslim pun kita beri beasiswa sepenuh-penuhnya. Ya, moga-moga dia bisa diberi petunjuk oleh Allah, menerima petunjuk, nanti menjadi modal kita. Apa efektif yang kita lakukan? Tidak. Kita beli itu nanti, tidak efektif. Tidak efektif. Spanyol itu besar, ya. Itu besar. Kita hanya secuil saja. Ya. Tapi kita diajarkan oleh Al-Quran, fahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit aliki rutoban janiyah. Itu Maryam waktu itu mau melahirkan Nabi Isa. Ya. Sudah hamil 9 bulan, mau melahirkan, tentu energinya sudah hampir habis, Bapak. Tapi oleh Quran dikatakan yam, ya, jejak itu pangkal pohon kurma itu. Tusakit alaiki rutaban janiyah, supaya kemudian buahnya yang ranum itu runtuh. Pikiran kita nggak akan runtuh, nggak akan goyang. Pangkal pohon kurma kok. Itu ada pohon palem di sini ya. Nanti yang paling kuat coba dijejak, nggak goyang. Tapi Quran memerintahkan itu. Maknanya ikhtiarlah. Walaupun itu tidak efektif, walaupun itu menurut akalmu, ya, itu tidak mungkin, misalnya gitu ya. Tapi itu, maka kita melakukan langkah pertama yang tidak efektif tadi. Langkah kedua, ketiga, keempat itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Nah, saya kira itu, Bapak, ya, dalam konteks kita kemudian melihat ini. Nah, sekali lagi, insya Allah ini kita bahagia. Saya senang Bapak kemudian ibu-ibu termasuk para karyawan berkhidmat, ya, pada Islam melalui Muhammadiyah. Ya, khidmat pada Islam itu li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i dinillah, li'i'la'i millatillah, menjunjung agama Allah. Tapi juga untuk li khidmatil ummah, berkhidmat pada umat, li khidmati sya'ab, berkhidmat pada bangsa, bahkan li khidmatin nas jami'an fi kulli an khayardillah. Ya. Dan insya Allah hidup jenengan semuanya, ya, insya Allah penuh berkah oleh Allah. Yang namanya barokah itu mahiyal barokah. Al barokah itu ziyadatul khair, atau bahkan istimroru ziyadatil khair. Kebaikan yang ditambahkan. Ada assalamualaikum, jangan dijawab ya. Nanti kalau dijawab saya turun. Assalamualaikum, ada warahmatullahi, masih ada wabarakatuh. Keselamatan tadi, rahmat tadi itu, kalau kemudian dilengkapi dengan barokah, artinya ada istimror, ada tambahan-tambahan yang terus menerus. Maka insya Allah jenengan semuanya ini, ya, yang bekerja di sini, ya, insya Allah dibarokai. Ya, dengan cara kita ini harus sekali lagi ditata di sini, bekerja yang serius, ya, jangan sekali lagi jangan pernah diukur, ya, bekerja sampai itu dengan berapa sampai digaji oleh UAD ini. Kalau itu nanti akan disesuaikan kerjanya, ya. Bekerjalah total. Lalu itu tadi itu untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk lil khidmah tadi, tentu bistikhdamil Muhammadiyah, dengan menggunakan Muhammadiyah ini, maka insya Allah urusan kita akan diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya punya seorang guru, mengakhiri penutup ini, ya, di madrasah ibtidaiyah tahun 60-an. Guru itu hanya guru madrasah,
Ya, istrinya juga tidak bekerja. Ya. Beliau punya putra 5 orang. Nah, 5 orang anaknya itu semuanya sarjana. Apa ayahnya yang membiayai? Tidak. Ya, diberi jalan oleh Allah. Beliau tulus ngajar. Ya, beliau total ngajar kami. Ya, ngajar kami. Tahun 2000 kami ketemu di Jeddah. Ya. Pulang dari pergi haji. Ya, saya menangis, Bapak. Saya meneteskan air mata. Karena pikiran saya, ya Allah, guru saya yang kayak begitu akhirnya juga diberi oleh Allah. Ya. Kekuatan, kemampuan untuk kemudian bisa pergi haji. Saya menangis. Ya. Saya lihat beliau juga berkaca-kaca melihat saya menangis, ya. Nah, tahun 2010 lalu istrinya juga kemudian pergi haji. Maka inilah hemat saya. Insya Allah kalau kita ada di dunia pendidikan, kita gurunya juga ngajar, dosennya juga ngajar dengan tulus, ngajar dengan total, ya, dengan serius, ya. Karyawannya juga begitu. Insya Allah diselesaikan oleh Allah urusan-urusannya. Ya, jadi begitu. Nah, belum tentu Pak Rektor, ya. Yang dimuliakan oleh Allah itu, yang tokoh-tokoh itu belum tentu. Saya malu tadi disebut itu. Ya. Disebut oleh, tadi saya malu. Ya, sekali lagi begitu. Oh, yang tahu itu saya dengan Allah. Masing-masing kan dia tahu sendiri. Ketika orang lain menyebut begini, jangan-jangan kemudian mohon maaf, yang tukang sapu itu lebih dihormati oleh Allah daripada kita. Ya. Mohon direnungkan itu. Ya. Dan mulailah kemudian ngurus yang besar dari yang kecil-kecil itu. Ya, yang kecil-kecil itu. Siapa satpam itu? Ya. Kalau kemudian di sini ada mengumrohkan, maka hemat saya harus lebih diutamakan yang bawah-bawah itu. Karena yang dosen dan sebagainya insya Allah secara logika itu dia akan bisa umroh sendiri. Dari yang kecil-kecil seperti itu. Ukuran kita itu dimuliakan itu bukan ketika kita diberi jabatan oleh Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ini pasti. Ketika sudah diberi suatu hari juga akan diambil. Pasti itu. Pasti itu. Ya, kita akan selesai, kita akan berhenti. Ukurannya tidak di situ, tapi pada berikutnya. Ya, apakah kita watu izzu man tasya ataukah kita watu dhillu man tasya? Apakah kita kemudian dimuliakan oleh Allah ataukah direndahkan? Bagaimana kita tahu kalau kita dimuliakan oleh Allah? Ya, representasi dari Allah itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang fakir. Mereka yang ada pada level yang ke bawah itulah representasi dari Allah di bumi ini. Maka kalau mereka itu hormat sama kita, mereka itu kemudian masih kemudian mau menegur kita, mau ngajak salaman kita, maka insya Allah dan muka-muka itu tanda bahwa ya, ketika kita dulu diberi oleh Allah jabatan, ketika diambil ya, itu kemudian kita diberikan husnul khotimahnya itu dengan tetap dimuliakan oleh Allah. Moga-moga ini menjadi bagian dari gerak kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib, mohon dimaafkan ya. Ada yang doa sendiri? Oh, ada ya, baik. Baik ya. Mohon maaf ini yang dapat saya sampaikan dan sekali lagi saya senang berada di tengah-tengah jenengan semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.